Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita ada di penghujung tahun ini, dan kalau kita mau menyaksikan tentang kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang dari 1 Januari sampai 28 Desember tahun ini, begitu banyak. Dan pertanyaannya adalah, kalau kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu banyak, mari kita merenungkan, banyak mana kita setia kepada Tuhan atau kita setia pada diri kita sendiri. Kita mau setia kepada pimpinan Allah ataukah kita mau setia kepada diri kita sendiri? Begitu banyak berkat-berkat yang sudah dia terima, itu membuktikan bahwa dia sangat mengasihi kita, dan kita mau menjadi pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, karena ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun ini, maka mari kita mereview kembali ya tentang tema kita di bulan Desember, di mana kita belajar tentang penantian yang pasti. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan di tengah-tengah kita menantikan Kristus yang kedua kali itu, kita terus mengalami yang namanya kedamaian. Lalu kita terus mengalami kasih Allah yang begitu besar. Lalu kita mengalami sukacita yang besar, dan kita datang atau Kristus datang untuk memulihkan kita. Dan hari ini yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berjumpa dengan Juru Selamat secara pribadi. Itulah tema kita untuk menutup hari Minggu di tahun ini, yaitu tentang berjumpa dengan Juru Selamat. Berjumpa artinya bertemu, dan berjumpa ini bisa direncanakan dan bisa juga tidak direncanakan. Tiba-tiba tidak direncanakan kita berjumpa dengan seseorang. Misalkan kita berjumpa di tempat pesta, di pasar dan lain sebagainya. Lalu perjumpaan yang direncanakan adalah kita janjian, nanti kita akan berjumpa di tempat ini, sehingga lama tidak bertemu, setelah bertemu tidak lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saja kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang
mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sungguh-sungguh sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Perjumpaan kita dengan Yesus itu akan merubah seluruh kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Kristus itu akan mengubahkan seluruh karakter kita. Yang tadinya kita bukan orang yang baik, tetapi kita menjadi orang baik karena Kristus. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang baik. Dengan caranya bagaimanapun dia tidak bisa menjadi orang baik. Kenapa? Karena semua manusia itu telah berdosa. Dan karena perjumpaan dengan Kristus itulah yang membuat kita bisa berbeda dengan orang lain. Yang membuat karakter kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, pola hidup kita itu berbeda dengan Kristus. Nah, pertanyaan, kalau umur kita sudah sangat banyak, lalu kita belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu masalah. Itu masalah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema yaitu berjumpa dengan Juru Selamat. Nah, ini foto kami semalam. Kami berjumpa dengan seorang pendeta yang viral. Dan ini adalah perjumpaan pertama kami. Ya. Ini Bapak pendetanya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di TikTok, di YouTube, yaitu Bapak Pendeta Belapor. Semalam kami berjumpa dengan beliau. Dan ini adalah perjumpaan yang membuat kami sangat senang. Kenapa? Karena kami bisa berjumpa dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, yang selama ini kita hanya lihat di media sosial. Namun puji Tuhan, tadi malam kami bisa berjumpa, ada KKR di salah satu gereja yang ada di Kota Palu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya, memanfaatkan momen yang ada untuk foto bersama. Tidak perlu lagi dijelaskan siapa yang ada di kiri kanan itu. Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Mereka viral hanya di GKH Labuan. Tapi yang di tengah itu viral ya, ke seluruh dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan seseorang yang kita anggap spesial itu membuat kita bahagia. Itu membuat kita senang. Apalagi ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat, berjumpa dengan tokoh atau public figure yang cukup terkenal, itu membuat kita bahagia. Bahkan seperti yang kami lakukan, kami abadikan, kami berfoto sebagai kenang-kenangan. Berjumpa dengan Juru Selamat itu lebih lagi membuat kita itu sangat berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam pembacaan kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Gembala-gembala waktu itu yang dikatakan sedang menjaga kawanan ternak mereka di tengah malam, di kesunyian malam,
di dinginnya malam. Lalu mereka itu dikejutkan dengan kehadiran malaikat. Mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka. Lalu tiba-tiba dikatakan berdirilah seorang malaikat di dekat mereka. Nah, ini adalah fenomena yang asing bagi mereka waktu itu. Tiba-tiba ada malaikat yang datang. Kalau mungkin waktu itu seperti zaman sekarang, mungkin mereka akan viralkan juga ya. Mereka akan video. Tetapi cukuplah Alkitab yang memviralkan bagi kita bahwa ada satu peristiwa di mana para gembala di malam yang sunyi, di malam yang gelap, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hadirnya seorang malaikat di dekat mereka. Lalu dikatakan bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Siapa para gembala? Para gembala waktu itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Dan bisa jadi bahwa mereka adalah golongan yang tidak terhitung ya di komunitas orang-orang banyak waktu itu. Bahkan kadang-kala para gembala domba waktu itu punya pandangan yang negatif di dalam masyarakat. Karena kan kadang gembala itu ada yang curang. Kadang mereka itu membunuh domba yang mereka gembalakan. Dan ini dilakukan oleh para gembala upahan. Ya. Kalau gembala upahan waktu itu, pokoknya dia bekerja. Yang penting mereka dapat upah, dapat gaji. Mereka tidak memperdulikan apakah ternak ini akan aman, akan selamat. Itu tidak penting bagi mereka. Bahkan kadang-kala gembala-gembala upahan waktu itu sering mencuri domba. Dan bisa jadi mereka menjualnya kepada orang lain. Ya. Itu pandangan yang negatif bagi para gembala-gembala waktu itu, gembala-gembala yang nakal. Tetapi ada juga di antara mereka yang menjadi gembala yang jujur. Ya. Jadi mereka itu dianggap sepele, mereka dianggap sebelah mata. Tetapi menariknya bahwa justru ketika Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, di kota Daud, kelompok pertama yang didatangi oleh malaikat Tuhan bukan para raja, bukan orang-orang Yahudi, bukan ahli Taurat, karena sudah pasti bahwa orang-orang Yahudi akan menolak. Para raja akan menolak dan menganggap ini saingan. Tetapi kemudian kita melihat dari pribadi daripada gembala-gembala ini yang memiliki kerendahan hati, sehingga oleh anugerah Allah mereka bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Ya. Oleh anugerah Allah, para gembala bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Dikatakan lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ini adalah peristiwa yang tidak pernah terpikirkan, tidak disangka-sangka oleh para gembala. Dan perhatikan bahwa karena anugerah Allah, dikatakan lalu berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudaraku bahwa oleh anugerah Allah mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Oleh anugerah Allah mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka tentang lahirnya Mesias.
Selanjutnya dapat dikatakan begini, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ya. Tiba-tiba ini datang malaikat, kemudian malaikat katakan jangan takut. Kalau saya ada di tempat itu waktu itu saya akan lari, terbirit-birit. Kenapa? Tiba-tiba ada cahaya yang begitu besar. Ya. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya kami ini memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kabar sukacita yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa akan lahir seorang juru selamat, akan lahir seorang Mesias, bukan di istana, tetapi di Bethlehem, di sebuah kampung yang kecil di kandang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Jadi para malaikat menjelaskan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan tandanya bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung atau dibungkus dengan lampi, dan dia dibaringkan di dalam palungan. Artinya apa, Bapak? Pesan yang disampaikan oleh para malaikat adalah pesan yang benar-benar real terjadi, sesuai dengan nubuat Alkitab, bahkan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada malaikat, sehingga mereka menyampaikan tentang lahirnya Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan kita dengan Juru Selamat itu juga adalah anugerah. Amin. Kenapa dikatakan anugerah? Karena saya dan Bapak Saudaraku tidak layak menerima Juru Selamat. Kenapa kita tidak layak? Karena kita adalah manusia yang kudus. Bagaimana mungkin kita layak untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, sedangkan kita manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan dosa itu menjijikkan bagi Allah. Itulah yang membuat Allah itu memalingkan mukanya dari kita. Manusia berdosa itu tidak layak bagi Allah. Manusia berdosa tidak mungkin dapat melihat Allah. Manusia berdosa tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan dengan upaya apapun tidak bisa. Kita lihat para gembala, mereka tidak punya kesempatan untuk bisa melihat bayi Yesus, tetapi oleh anugerah Allah, kemudian malaikat Tuhan datang kepada mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka sibuk dengan urusan hidup mereka, tetapi inilah anugerah Allah datang. Di saat saya dan Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa melihat Allah karena dosa-dosa kita, perhatikan, oleh anugerah Allah. Tidak ada manusia yang bisa datang kepada Tuhan, tetapi oleh anugerah Allah, Bapa memanggil kita. Allah memanggil kita. Dasarnya apa? Dasarnya karena saya dan Bapak Ibu Saudaraku bisa datang untuk menerima Juru Selamat, itu karena anugerah. Ya, itu karena anugerah. Dan itu yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Berapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di masa lalu, yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak terhitung di hadapan Allah. Setiap hari kita marah, ya. Setiap hari kita memberontak. Bahkan satu dosa saja yang kita lakukan itu sudah mencemari semua perbuatan baik. Ibaratkan
kita punya 10 butir telur, lalu kita akan membuat satu adonan. Ketika kita mencampurkan 9 butir telur itu semuanya baik. Lalu ketika tanpa sengaja kita memecahkan satu telur yang ke-10 itu, dan rupanya telur itu busuk, Bapak Ibu Saudaraku, dan sudah terlanjur tercampur dengan semua adonan yang ada. Saya mau tanya sama ibu-ibu, layakkah itu untuk digunakan atau dikonsumsi untuk jadikan adonan kue? Tentu tidak. Kan hanya ada satu yang busuk, 10 yang bagus. Satu yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang ada, sehingga tidak layak untuk digunakan. Mau 1000 kali kita berbuat baik, mau berapa kali kita melakukan kebaikan, tetapi satu kali kita melakukan dosa, kesalahan, itu akan merusak semua perbuatan baik kita, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudaraku sesungguhnya tidak layak bagi Tuhan. Tidak layak. Lalu bagaimana agar kita bisa layak di hadapan Tuhan? Perhatikan, hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Ya. Kalau kita merenungkan anugerah ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita terkagum-kagum kepada Allah, dan kita akan berkata, Tuhan, siapakah saya ini? Saya ini manusia berdosa. Tetapi oleh anugerah kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena anugerah Tuhan kamu diselamatkan. Itu bukan dengan usaha kita. Jangan ada yang sombong. Ya, jangan ada yang sombong. Jadi ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat, perhatikan, itu semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Hanya anugerah. Perjumpaan kita dengan Tuhan, jangan berkata karena saya layak, karena saya baik. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu hanya karena anugerah semata kita dapat diselamatkan. Banyak orang yang kemudian berpikir bahwa begitu murahnya ya anugerah itu, sehingga hanya anugerah kemudian kita percaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa di dalam anugerah Allah ada pengorbanan. Di dalam anugerah Allah ada darah yang dicurahkan. Di dalam anugerah Allah ada domba yang tak tercacat yang telah dipersembahkan, yaitu Kristus. Allah menginginkan persembahan yang sempurna dari manusia supaya manusia diselamatkan. Tapi tidak ada satupun yang memenuhi standarnya Tuhan. Satu-satunya adalah anak domba Allah, yaitu Kristus, yang telah menyucikan dosa kita di atas kayu salib satu kali untuk selamanya, sehingga kita layak untuk datang kepada Tuhan. Anugerah itu bukan murahan. Justru anugerah itu tidak dapat kita beli dengan apapun. Anugerah itu harganya tidak bisa kita bandingkan dengan harga emas. Bukan dengan emas perak engkau menebus dosaku. Tidak dapat dibandingkan. Emas adalah logam yang termulia, yang nilainya tertinggi. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan harga darah Kristus yang sudah dipersembahkan bagi Allah untuk menyucikan manusia dari dosa. Itulah anugerah. Ya. Hormati anugerah itu, hargai anugerah itu, dengan kita dapat menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa dengan Juru Selamat, perhatikan yang pertama itu semata-mata karena anugerah Allah. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa
Setelah para gembala mendengarkan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di dalam ayat yang ke-16 di sana, lalu di dalam ayat 16 di dalam ayat 15 bagian A, lalu di ayat 15 bagian B dikatakan begini, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi waktu para gembala selesai mendengarkan apa pesan Natal yang disampaikan oleh para malaikat, mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka sepakat, mari sekarang kita pergi ke Betlehem, sesuai dengan yang malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Betlehem, untuk melihat apa yang terjadi di sana yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi apakah benar apa yang disampaikan oleh para malaikat itu? Lalu di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam pangkuan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa mereka sepakat, marilah sekarang kita pergi ke pusat Natal itu. Marilah kita pergi ke tempat di mana Mesias atau Juru Selamat itu dilahirkan, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan seterusnya dikatakan bahwa lalu mereka cepat-cepat berangkat, ya. Mereka tidak lambat berangkat, mereka tidak slow, tetapi dikatakan lalu mereka para gembala-gembala ini cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam alunan. Tepat sesuai yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Dan ketika para gembala tiba di Betlehem, lalu mereka melihat Maria dan Yusuf beserta bayi Yesus. Berbeda waktu orang Majus. Ketika orang Majus sampai di rumah itu, mereka melihat mereka melihat Maria dan anak itu. Jadi ini ada dua peristiwa yang berbeda, yang jarak dari bayi Yesus itu kurang lebih 2 tahun sampai kepada kisah para Majus. Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa berjumpa dengan Juru Selamat itu adalah keputusan yang besar. Berjumpa dengan Juru Selamat adalah keputusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Keputusan untuk berjumpa dengan Yesus adalah keputusan yang urgent, tidak bisa ditunda. Ya. Itulah yang dilakukan oleh para gembala waktu itu. Ketika mereka mendengarkan Juru Selamat telah datang, lalu mereka bergegas untuk pergi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa perjumpaan dengan Juru Selamat adalah keputusan yang besar. Berjumpa dengan Juru Selamat tidak harus menunda nanti besok. Bagaimana dengan domba-domba kami ini yang sedang kami gembalakan? Bagaimana mereka ini? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa menariknya di sini bahwa mereka mengambil keputusan untuk segera pergi berangkat menjumpai bayi Yesus. Seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Tunggu dulu, nanti kalau saya sudah kaya baru saya ikuti Yesus. Nanti kalau usahaku sudah sukses baru saya ikut Yesus. Sama dengan anak muda itu, waktu Yesus ajak, mari ikutlah aku, ya. Dan dia tidak bisa meninggalkan Yesus, karena Yesus bilang, untuk ikut aku harus menjual segala hartamu. Hatinya sangat sakit.
Hatinya sangat sedih. Wah, nantilah kalau keadaan saya baik-baik, baru saya ikut Tuhan. Nantilah. Bapak saudara perhatikan bahwa pintu anugerah itu kita tidak tahu kapan dia tertutup. Ya. Anugerah Allah itu kita tidak tahu kapan dia tertutup. Saran saya, jangan menunda waktu. Jangan menunda keputusan untuk berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus adalah keputusan yang sangat mendesak. Dan ketika kita menolak dia, kita tidak tahu hari ini kita menolak dia, kita katakan tunggu besok. Apakah kita tahu bahwa hari besok kita masih ada? Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Jangan sia-siakan keputusanmu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena ini adalah keputusan yang sangat mendesak, keputusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Dan ini berbicara kehidupan engkau. Tidak ada kesempatan kedua di akhirat untuk bertobat, tidak ada. Ya. Tidak ada kesempatan kedua di alam sana untuk bertobat, tidak. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati ke bangkuan Abraham. Orang mati masuk ke dalam penyiksaan. Lalu karena saking hausnya, panasnya, dia minta air. Bolehkah dicucukkan saja di lidahnya? Abraham bilang tidak bisa. Antara kamu dan kami ada kurang bisa. Okelah kalau begitu. Di rumahku masih banyak saudara-saudara. Ya, saya tidak mau mereka mengalami hal seperti saya. Ini gambaran bahwa memang kematian kekal itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Bukan hasil rekayasa Paulus, bukan hasil rekayasa para hamba Tuhan, bukan. Tetapi Alkitab mengatakan, orang kaya berkata, di rumahku masih banyak saudaraku, tolong. Saya tidak mau mereka mengalami nasib seperti saya. Tolong, suruhlah orang-orang dari surga itu untuk pergi ke mereka, memberitakan Injil. Apa kata Allah? Pada mereka ada kitab. Ya. Pada mereka ada kitab. Kalau mereka percaya, membaca dan percaya kepada Kristus yang seperti itu selamat, mereka percaya. Lalu dikatakan di sana bahwa sekalipun orang-orang dari surga, para penghuni surga, malaikat surga yang turun memberitakan Injil kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Artinya apa, Bapak Ibu Bapak? Keputusan untuk berjumpa dengan Juru Selamat itu adalah keputusan yang sangat mendesak, yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar-tawar. Seperti yang dilakukan oleh para gembala dan pembaca kitab. Malah sekarang kita pergi ke Bethlehem, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa dengan Maria dan Yesus. Jadi di akhir tahun ini kita kembali diingatkan bahwa berjumpa dengan Juru Selamat adalah keputusan yang sangat mendesak. Karena ini berbicara hidup dan mati kita di sana. Ya. Hidup dan mati kita di akhirat. Ketika kau sungguh-sungguh ambil keputusan terima Yesus dalam hidupmu, maka Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, sehingga kita ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan yang menolak seperti kisah si kaya tadi dalam kisah Lazarus. Jadi keputusan sangat mendesak, tidak bisa ditawar-tawar. Apapun keadaan kita hari ini, kita sama-sama butuh Juru Selamat. Saudara mau kaya, saudara mau biasa-biasa saja, saudara mau aktif dalam pelayanan,
mau malas dalam pelayanan, mau malas gereja, sama-sama kita butuh anugerah Allah. Dan kita harus mengambil keputusan hari ini untuk menerima Juru Selamat, supaya hidup kita itu menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru itu di dalam Efesus 2:10, dia melakukan segala pekerjaan baik yang menyukakan hati Tuhan. Ingat, dia jangan tunda. Kalau ada yang masih ragu, ambil keputusan dalam hatimu untuk terima dia. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus itu beserta dengan Maria dan ibunya, perhatikan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ketika para gembala melihatnya, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi sesampainya para gembala ini di Bethlehem, mereka menceritakan, mereka menyampaikan apa yang telah mereka dengar dari para malaikat tentang siapa? Tentang Yesus. Artinya apa? Bahwa mereka atau para gembala ini, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai kepada bayi Yesus, perjumpaan mereka dengan Yusuf dan Maria, dan mungkin ada orang lain di sana, itu mereka jadikan sarana untuk memberitakan Injil. Apa yang mereka dengar dari para malaikat tentang Yesus, yang Injil, tentang Injil itulah yang mereka beritahukan ketika mereka sampai. Jadi mereka tidak membuat cerita yang lain, mereka tidak mengarang-arang, mereka tidak menceritakan perjalanan mereka dari sini tadi kami ketika kami berjalan, kami bertemu dengan ular, tiba-tiba ular itu ingin menggigit kami, lalu kami usir dia pergi, dan seterusnya. Tidak. Atau kami belum sempat makan, lalu kami datang ke sini. Tidak. Mereka tidak fokus menceritakan diri mereka. Mereka tidak fokus menceritakan berkat-berkat yang mereka alami, berkat fisik. Tetapi perhatikan bahwa mereka perjumpaan dengan Juru Selamat mereka jadikan sarana untuk memberitakan Injil. Karena dikatakan bahwa ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi perjumpaan mereka dengan Juru Selamat itu mereka jadikan sarana untuk memberitakan Injil yang telah mereka dengarkan kepada orang-orang yang ada waktu itu. Sehingga yang menariknya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Jadi mereka heran, kok tiba-tiba mereka ini yang kesehariannya di padang, ya, menjaga domba, para gembala domba yang kelakuannya seperti ini, kok tiba-tiba mereka memberitakan Injil. Itulah perubahan yang terjadi secara radikal di dalam diri para gembala. Kalau bukan karena anugerah Allah, mereka tidak bisa menyampaikan Injil. Mereka fokus ke pekerjaan mereka. Tetapi karena anugerah Allah, sehingga mereka menyampaikan Injil, dan orang-orang yang mendengarkan waktu itu dikatakan heran. Sama halnya Bapak Ibu ya, kalau kita tahu ada orang yang pemabuk, penjahat, keras kata, kok tiba-tiba dia memberitakan Injil, kita akan bilang ngau dia, ngau. Karena kita tahu bagaimana masa lalunya, karena kita tahu bagaimana kesehariannya. Tadi bersyukur karena anugerah Allah mereka bisa berubah, dan oleh anugerah Allah yang kita alami melalui perjumpaan kita dengan Kristus pun membuat kita menjadi pemberita Injil. Lalu apa yang
dilakukan oleh Maria. Ayat 20. Kemudian ayat 19. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria sudah tahu apa yang disampaikan oleh para gembala. Maria sudah terlebih dahulu telah mendengarkan berita Natal itu, bahwa engkau akan mengandung, dan itu disampaikan oleh para gembala. Dan Maria merenungkan apa yang disampaikan oleh para gembala. Jadi berita Natal yang disampaikan oleh para gembala kepada Maria, meskipun Maria sudah tahu, Maria bukan pribadi yang sombong. Sudah, saya sudah tahu berita itu, tidak usah ceritakan lagi sama saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan dia merenungkan firman Tuhan itu atau Injil Kristus itu harus menjadi sarana pemberitaan Injil Kristus bagi kita. Perjumpaan kita dengan Juru Selamat harusnya ada yang berubah. Kalau yang tadinya mungkin yang dulunya yang kita mungkin suka dideger menyanyi sampai larut malam, itu tidak lagi. Kita rubah talenta kita gunakan untuk menyembah Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, sehingga kita menjadi pemberita Injil dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, kita menjadi sumber penyebar berita hoax, belum tahu kebenarannya langsung di-share. Kita tidak mau kita menjadi agen pembawa berita yang jahat. Tetapi mari kita belajar dari pribadi para pembawa. Perjumpaan mereka dengan Kristus menjadikan mereka pemberita Injil. Maukah Bapak Ibu Saudaraku menjadi pemberita Injil? Amin. Dan ingat, selain gembala ada Maria. Waktu Maria mendengarkan Injil yang disampaikan kepada gembala, sekali lagi, meskipun Maria sudah tahu peristiwa itu, kita tahu dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia menerima firman itu dan menyimpan dan merenungkannya. Sebagai orang yang sudah tahu firman, dan ketika ada orang lain yang menyampaikan firman, harusnya kita menjadi pribadi yang rendah hati, mau menerima firman itu, merenungkannya benar atau tidak, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Maria adalah pribadi yang rendah hati. Ketika dia menerima Injil, dia menyimpan dan merenungkannya. Sama dengan ketika Allah berkata kepada Yosua, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dan kemanapun engkau pergi, aku Allah memberkati engkau. Menjadi pemberita Injil. Yesus pun berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan yang terakhir, aku senantiasa menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berjumpa dengan Juru Selamat, perhatikan, itu hanya anugerah semata. Hanya anugerah Allah kita bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Kemudian berjumpa dengan Juru Selamat, perhatikan, itu adalah keputusan yang mendesak, yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar. Dan berjumpa dengan Juru Selamat menjadikan kita atau menjadi sarana bagi kita